5 minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Pomatos, podcast bersama Kertos. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Senang sekali rasanya dalam beberapa menit ke depan, saya, Jasmine Siva Suharto, selaku MC podcast, akan menemani kalian bersama gue Start dan pemberi pertanyaan yang cantik-cantik ini. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Pendidikan sekolah berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian mulia serta pikiran yang cerdas. Kebetulan, di beberapa lingkungan sekolah pasti memiliki organisasi yang biasa disebut dengan OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Tentunya, organisasi ini juga berperan penting bagi kehidupan lingkungan sekolah dan sekolah para siswa. Untuk membahas lebih lanjut, sama seperti yang saya bilang di awal, pada siang hari ini kita mendatangkan beberapa tamu spesial dan pemberi pertanyaan yang cantik-cantik. Please welcome our special guest. Hai, perkenalkan, nama saya Kirana Larissa Putri Bramantio, berperan sebagai Kak Farhan Naufal Ahnaf yang sebagai mantan ketua OSIS. Perkenalkan, saya Vanizia Cindy Intermelani sebagai pemberi pertanyaan. Perkenalkan, saya Naira Firsta Putri Valentina sebagai pemberi pertanyaan. Karena kebetulan Kak Farhan sedang berhalangan hadir, jadi diwakilkan oleh Kirana. Sebelum membahas beberapa isu yang lebih berat, boleh dong Kak kenalan dulu? Boleh dong, jelas boleh. Namanya siapa? Nama saya Farhan Naufal Ahnaf dari kelas 9D. Kalau boleh tahu, Kak Farhan ini lahir di mana dan tanggal berapa sih? Saya lahir di Sidoarjo tanggal 15 bulan Desember tahun 2007. Kak Farhan kan pernah jadi ketua OSIS. Setelah lepas jabatan, kesibukan Kak Farhan ini apa aja sih? Setelah lepas jabatan, mungkin kesibukan saya yang paling utama itu belajar. Karena mungkin selama menjadi ketua OSIS ini, saya cukup meninggalkan beberapa banyak pembelajaran di kelas. Jadi, pada saat terakhir-terakhir ini, saya membutuhkan extra time untuk belajar. Karena ya kelas 9 pasti banyak beban-beban akhir dong, ya kan? Kayak ujian akhir, terus ujian praktek, bahasa Jawa yang kayak ludruk, ketoprak, andi-andi lumut, dan sebagainya. Terus ada karya ilmiah remaja. Dan mungkin yang terakhir kemarin saya kerjakan itu Sinawisata podcast, dalam bentuk podcast. Di luar kesibukan tugas sekolah, Kak Farhan pasti punya hobi dong. Oh iya dong, jelas. Apa sih hobinya? Kalau hobi yang saya tekunin tuh ada dua. Yang pertama ada basket. Mungkin kalau misalnya warga sekolah udah sering dong ya lihat saya udah nggak asing main di lapangan Spones kalau pulang sekolah. Terus yang kedua itu ada main drum. Kalau main drum ini biasanya di sekolah tuh ada event. Nah, di event ini itu ada yang namanya band Spensada. Di band Spensada ini saya ikut berperan juga sebagai drummer. Terus kalau kalian pengen lihat kira-kira performan Kak Farhan ini dengan baik, itu pernah di-post kalau nggak salah di Instagramnya, ada di highlightnya dia lagi main drum. Masa cuma saya aja sih yang kasih pertanyaan? Pastinya kalian berdua ada yang mau ngasih pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan nih buat Kak Farhan. Selama di SMP, mungkin Kak Farhan ada mata pelajaran favorit gitu. Kira-kira apa sih mata pelajaran favorit Kak Farhan? Oh iya dong, pasti setiap anak tuh punya dong mata pelajaran favorit, ya kan? Saya juga punya nih. Saya tuh paling suka mata pelajaran yaitu matematika. Waduh, susah nih, susah. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Menyenangkan banget gak sih matematika itu? Kenapa nih Kak Farhan bisa suka sama matematika? Padahal umumnya tuh banyak yang nggak suka nih sama matematika. Sebenarnya kalau misalnya nggak suka tuh juga gimana ya? Karena dari teknik cara ngajar gurunya aja itu udah asik, seru, terus gampang masuk di otak saya. Jadi
pembawaan materi ke otak saya tuh jadi lebih gampang ditangkap gitu. Boleh tahu nggak sih Kak, siapa guru matematikanya Kak Farhan? Kok kelihatannya seru gitu? Oh ya boleh dong. Kalau sekarang itu lagi sama Pak Uni yang masih ngajar dispensa ya. Iya. Tapi kalau misalnya sebelum Pak Uni itu juga ada lagi namanya Pak Kardi. Tapi sayangnya beliau tuh udah pensiun. Ya, kita belum sempat diajari. Iya, sayang banget. Padahal dia tuh seru banget. Bener-bener Pak Kardi tuh seru banget ngajarnya. Nah, saya juga ada pertanyaan nih Kak. Kak Farhan kan habis ini mau lulus SMP. Rencananya mau SMA di mana nih? Kalau ditanya rencana mau SMA di mana, saya mau SMA-nya di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Kira-kira kenapa Kak Farhan memilih untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo? Kalau untuk alasannya mungkin sedikit umum ya, apalagi untuk orang-orang di Sidoarjo. Karena alasan pertama yang paling umum itu karena SMA Negeri 1 Sidoarjo itu di mata orang-orang tuh sekolah yang favorit, sekolah SMA favorit di Sidoarjo. Dan mungkin dengan saya masuk di SMA Negeri 1 Sidoarjo itu akan meningkatkan potensi akademik maupun non-akademik saya. Saya ada pertanyaan lagi. Boleh, apa tuh? Kak Farhan kan ini seperti yang saya bilang tadi, pernah jadi ketua OSIS. Periode tahun berapa sih Kak? Saya itu menjabat sebagai ketua OSIS itu periode tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, selama Kak Farhan menjadi ketua OSIS nih, apa sih isu lingkungan terbesar yang pernah dialami oleh Kak Farhan? Kalau selama saya menjadi warga SMP Negeri 1 Sidoarjo dan menjadi ketua OSIS, itu isu lingkungan yang paling besar atau bahkan yang pernah saya alami itu kebanyakan ada di isu pembuangan sampah. Sekarang kan padahal itu di sekolah itu udah banyak banget fasilitas tempat sampah. Bahkan kalian mungkin bisa lihat ya di setiap sudut, di depan ruangan BK, ruangan guru, kantin, masjid, bahkan di sudut-sudut kelas itu Bapak Ibu guru tuh udah nyiapin fasilitas tempat sampah. Dan harusnya para siswa itu harusnya udah nggak bandel dong, dan mereka bisa buang sampah itu di tempat yang udah disediakan. Nah, menurut Kak Farhan terkait isu lingkungan tersebut, apakah sudah diselesaikan dengan secara optimal? Kalau sepengetahuan saya, selama menjadi ketua OSIS itu kan saya juga nggak kerjanya sendiri sama pengurus OSIS yang lain. Saya juga dibantu dengan guru-guru seksi bidang kesiswaan dan juga guru pembina OSIS. Jadi harusnya itu sudah saya lakukan dengan optimal, karena dengan bantuan mereka itu mereka pasti punya beberapa inspirasi lah, kayak ngasih tahu, oh kamu tuh harus ngelakuin ini biar gimana pun caranya warga Spensada itu bisa menaati peraturan sekolah, kayak membuang sampah tuh harus pada tempatnya. Karena kan kalau misalnya kita habis makan nih di kantin, itu banyak banget sampah-sampah di atas meja. Jadi itu nggak enak dong dilihat ya kan? Itu bikin mata tuh kayak, aduh jengkel banget pengen buang itu. Iya, Makanya, apalagi sekolah kita sekolah Adiwiyata. iya, Spensada tuh sekolah Adiwiyata guys. Oke, terkait isu lingkungan yang menjadi salah satu tantangan di sekolah ini, poin-poin apa saja yang harus dibenahi oleh Kak Farhan? Kalau poin-poin yang dibenahi dari segi pembuangan sampah, itu saya sih kayaknya belum sempat ngadain kayak hukuman atau denda gitu. Tapi mungkin untuk pengurus OSIS pada periode 2022 sampai 2023 ini, saya sih berharapnya mereka tuh bisa meningkatkan pikiran siswa itu, gimana sih mereka tuh berpikir kritis, harus buang sampah tuh pada tempatnya. Soalnya gimana pun tadi yang pertama sekolah kita sekolah Adiwiyata. Jadi kita udah pasti harus gimana pun kayak tanaman itu pasti asri. Bahkan sekarang kita punya program Adiwiyata, tiap kelas itu ada taman kan? Iya, Taman kita jadi taman oke lah, berwarna-warni sekali di situ. Jadi poin-poinnya mungkin untuk pengurus OSIS yang baru itu bisa dikenakan denda. Itu nggak harus sih, tapi kalau bisa harusnya dikenakan, karena sekarang aja masih banyak banget yang bandel. Itu sampah berkeliaran di mana-mana lah. Bahkan di lapangan sepak bola aja ada sampah. Gimana nggak risih dong ngelihatnya. Jadi itu harusnya sih ditinggalkan ya, dan diadakan denda-denda yang buat siswa tuh jadi kayak, aduh buang-buang duit mulu, nggak mau dong. Kan jadinya
uang sakunya hilang dong ya kan. Terus kalau poin-poin lain itu sekolah juga udah nyediain nih. Jadi kayak poin-poin misal kalian kurang tertib mengerjakan tugas, itu sekolah mengenakan kalian poin sebanyak 2 poin kalau nggak salah. Jadi terus ada lagi kayak poin-poin berkata kasar yang mungkin sekarang sangat sering dilakukan oleh para remaja yang kurang enak didengar, apalagi oleh orang-orang tua kayak guru-guru kita gitu ya, yang jengkel kalau anak siswanya ngomong kata kasar. Itu kita ada poin sebesar 15 poin, itu udah cukup besar. Dan poin terakhir itu yang mungkin paling banyak itu kita 150 poin. Dan itu kalau bisa sih jangan nyentuh ya, karena kita bakal dikembalikan ke orang tua kalau misalnya sudah menyentuh poin 150. Nah, selama Kak Farhan menjadi siswa di SMP Negeri 1 Sidoarjo dan akhirnya diberi jabatan sebagai ketua OSIS, perubahan apa saja sih yang udah dibawa sama Kak Farhan? Nah, kalau untuk perubahan ini saya bakal bahas di segi ketertiban. Contohnya mungkin pada saat hari Senin. Hari Senin itu kan kita udah pasti bakal ngelakuin upacara. Meskipun gak upacara, mungkin bakal tetap ada apel pagi. Nah, di setiap upacara itu dimana Bapak Ibu Guru itu mengadakan peraturan ketika siswa itu tidak memakai atribut lengkap seperti topi, dasi, atau bahkan mereka belum pasang badge, atau ketika udah naik kelas 8 atau 9 itu badge-nya belum diganti, padahal mereka barisnya nih udah di kelas 8, 9 gitu. Nah, itu mereka harus maju ke depan lapangan untuk ya menegakkan disiplin mereka lah. Jadi mereka harus di depan situ untuk berjemur, anggap aja kayak gitu dari awal upacara sampai akhir. Iya, bakal gosong. Jadi kalau bisa sih jangan pernah lupa pakai atribut sekolah dengan lengkap. Terus ada lagi, jadi setiap kita masuk ke gerbang itu ada beberapa pengurus OSIS di seksi bidang penegak disiplin. Itu mereka bakal pakai rompi warna oranye dan ada namanya di belakang itu penegak disiplin. Nah, mereka itu tugasnya mengecek para siswa ini udah pakai atribut secara lengkap belum sih, mulai dari topi, dasi, seperti yang tadi dibilang, ada badge juga. Selain itu mungkin juga ada kebersihan kuku. Jadi kalau kukunya udah panjang itu bakal tetap dicegat di situ. Jadi mereka harus pergi ke aula dan nunggu sampai jam ada guru yang memberi mereka arahan gimana apa yang mereka harus lakuin, hukuman apa yang mereka dapat, poin apa yang mereka dapat, kayak gitu. Udah gitu aja sih poin-poin selama ini yang pernah saya dengar. Selain beberapa pertanyaan yang disampaikan secara langsung, ada teman saya nih Kak yang mau bertanya kepada Kak Farhan, tetapi berhalangan untuk hadir ke sini. Sayang banget ya. Yes. Udah harusnya dia datang nih. Saya puterin dulu ya voice note-nya ya. Iya, boleh. Oke. Selamat siang semua. Sebelumnya perkenalkan saya Akila Lintang Kinanti. Mohon maaf karena saya tidak dapat hadir secara langsung untuk hari ini. Untuk Kak Farhan sebagai murid Spensa pasti ada kan harapan untuk memperbaiki sekolah. Kalau boleh tahu apa sih harapan terbesar kakak untuk memperbaiki Spensa dan siapa aja yang harus kakak libatkan? Segitu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Akila. Izinkan saya menjawab ya. Jadi kalau ditanya harapan saya sebagai mantan ketua OSIS itu harusnya banyak banget dong. Kayak dari segi kesalahan saya selama menjadi ketua OSIS itu banyak sekali yang harus saya perbaiki. Dan pengurus OSIS tahun 2022 sampai 2023 ini kebetulan kan ketua OSISnya dipegang sama mantan wakil ketua OSIS ya kan. Itu namanya Kak Gigi. Nah, itu kebetulan karena dia sudah pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS, saya sih berharap dia tuh dapat meningkatkan kinerja kayak program kerja OSIS. Itu kan OSIS tuh punya banyak sekali seksi bidang, kayak seksi bidang bela negara, komunikasi dalam bahasa Inggris, ada sastra dan budaya, ada kesehatan dan ahli gizi juga, dan banyak lagi. Dan saya juga mengharapkan setiap ketua dari seksi bidang itu gimana caranya mereka itu bisa melatih anggota-anggotanya itu menjadi pengurus OSIS yang lebih baik dari masa saya. Bahkan harusnya kesalahan saya selama menjadi ketua OSIS itu dijadikan pembelajaran.
Jadi misalnya saya pernah ngelakuin kesalahan ini, dan pemimpin OSIS itu harus berpikir, oh ini sudah pernah dilakukan dan harusnya kita juga nggak ngelakuin ini. Gimana pun caranya kita itu harus memperbaiki kesalahan ini jadi lebih baik lagi, kayak gitu. Terus mungkin kayak yang tadi poin-poin itu lebih ditegakkan. Terus hukuman dari sampah itu tadi, karena kebersihan itu kan pangkal apa dari iman, apa bukan? Kebersihan sebagai dari iman. Iya, kebersihan itu sebagai dari iman. Pangkal dari mana coba nih? Pokoknya ya kalau misalnya bersih itu kan udah pasti kita enak banget liatnya. Itu kayak nggak ada debu. Terus mungkin yang pengurus OSIS tuh gimana pun caranya, yang jadi penegak disiplin tuh juga jangan datangnya telat-telat, karena percuma juga. Itu kan pasti ada orang yang berpikiran kayak, wah ini nanti ada penegak disiplin, aku harus berangkat lebih pagi nih biar aku nggak dicegat. Nah kalau bisa mereka tuh selalu ada dari pagi, jadi siswa-siswi ini tuh nggak kebiasaan selalu berbuat yang ke arah negatif gitu. Kayak itu tadi contohnya, mereka berangkat lebih telat lah kayak gitu-gitu, karena berangkat telat, atributnya kurang lengkap, terus nggak ngerjain tugas dan lain-lain, itu nimbulin poin semua. Bahkan main HP di kelas aja sekarang itu diketatin lagi sama pembina penegak disiplin, yaitu Pak M. Jadi itu gimana pun caranya pengurus OSIS tahun 2022 sampai 2023 itu bisa menjaga nama baik sekolah udah pasti. Terus bisa membimbing gimana caranya warga ini tuh jadi yang lebih sejahtera, lebih damai, tentram. Terus mereka juga bisa menjaga kehangatan sekolah itu sebagai rumah kedua kita, gitu. Nah, pertanyaan Akila tadi adalah pertanyaan penutup pada podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Farhan yang sudah bersedia kami wawancarai kemarin, dan terima kasih untuk Kirana yang sudah bersedia mewakilkan Kak Farhan. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk para penonton podcast yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan semoga video podcast ini bermanfaat, dan gimana ya, semoga pengetahuan kalian mengenai OSIS yang ngurus lingkungan itu lebih luas. Sebelum kita nutup podcast kali ini, izinkan kami memberikan sebuah pantun. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada perasaan mohon diungkapkan. Ayo ting-ting makan kepiting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.